Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu lahir dan batinnya Bapak Ibu. Video kali ini akan sharing bagaimana cara membuat lampiran rencana kinerja pegawai yang sebetulnya caranya sama saja seperti pada tahun sebelumnya, namun yang berbeda adalah urutan dari rencana kinerjanya, dan itu otomatis akan mempengaruhi urutan dari lampiran rencana kinerjanya. Misal, untuk yang target yang pertama itu tentang pembuatan RPP, berarti kita harus menempatkan lampiran itu sesuai dengan kinerja yang kita buat. Yang kedua yaitu jumlah siswa yang nilainya lebih dari 60 ya. Yang ketiga itu adalah jumlah jam pelajaran dan seterusnya. Nah, untuk langkahnya sama saja, berarti kita klik lampiran rencana kinerja sampai muncul seperti ini. Nah, awalnya Bapak Ibu ini hanya terdiri dari satu aja ya, satu aja. Untuk yang pertama diisi dukungan sarana prasarana, media, dan alat pembelajaran yang memadai, karena dukungan ini akan mempengaruhi dalam proses pembuatan RPP. Kemudian yang kedua, dukungan dari atasan, rekan sejawat, siswa, dan sarana dan prasarana. Ini mempengaruhi terhadap jumlah siswa yang memiliki nilai lebih dari 60. Kemudian dukungan dari atasan, tersedianya surat keputusan belajar mengajar dan jadwal pelajaran. Ini menjadi hal yang mendukung terhadap proses pembelajaran dengan jumlah tertentu. Kemudian yang keempat adalah jumlah siswa yang terbimbing. Nah, untuk proses pembimbingan tentunya perlu adanya dukungan dari atasan, sarana prasarana, wali kelas, dan guru BK. Untuk yang kelima yaitu terevaluasinya. Terjadinya proses evaluasi ya, berarti dukungan dari sarana prasarana, siswa, pegawai yang menunjang pelaksanaan kegiatan evaluasi tersebut. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang berhubungan dengan wali kelas ya, berhubungan dengan wali kelas, yaitu proses penginputan nilai pada rapor, kemudian layanan informasi dan proses terbinanya. Dan hal itu tentunya didukung oleh sarana prasarana, media, dan alat yang memadai. Begitupun untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini diantaranya, jadi WD ini berarti disesuaikan dengan sasaran kinerja yang kita buat. Ya. Untuk menambahkannya, asalnya satu, agar menjadi ada beberapa, berarti kita tambahkan lampiran, kemudian ketikkan untuk teks dukungan sumber dayanya. Begitupun untuk yang kedua, yaitu tentang skema pertanggungjawaban. Ini berarti disesuaikan dengan urutan dari masing-masing dukungan sumber daya ya. Yang pertama, dukungan sumber dayanya itu adalah sarana prasarana, media, dan alat pembelajaran yang memadai untuk bentuknya RPP. Maka berarti skema pertanggungjawabannya progres penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu ya dilaporkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Kemudian yang kedua, untuk progres target yang kedua, berarti progres pelaksanaan pembelajaran dilaporkan secara berkala. Karena untuk jumlah siswa yang melebihi KKM ini otomatis kan dalam setiap pembelajaran kita harus melakukan pembelajaran yang tuntas ya. Kemudian yang ketiga itu jumlah jam, berarti progres pengembangan kegiatan pembelajaran dilaporkan secara berkala setiap bulan. Kemudian yang keempat proses pembimbingan, progres kegiatan pembimbingan dilaporkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kelima, kegiatan evaluasi, berarti progres kegiatan evaluasi pembelajaran dilaporkan secara berkala. Karena ada laporan triwulan kepada orang tua, yaitu berupa raport,
perkembangan siswa, maka di sini dituliskan triwulan. Ya. Itu dikembalikan lagi ke Bapak Ibu yang ada di sekolahnya seperti apa. Kemudian yang terakhir, progres nilai yang terinput di rapor dilaporkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, konsekuensi dari dukungan dan skema pertanggungjawaban itu, yang pertama berarti direkomendasikan untuk lebih aktif dalam melakukan pengembangan diri ya. Karena proses pengembangan diri yang kita lakukan akan mempengaruhi rencana pembelajaran yang kita buat. Kemudian yang kedua, direkomendasikan sebagai bahan perbaikan untuk semester berikutnya. Yang ketiga, direkomendasikan menjadi kandidat employee of month. Yang keempat itu direkomendasikan sebagai bahan perbaikan untuk proses pembimbingan pada semester berikutnya. Dan nomor 5 direkomendasikan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan evaluasi pada kegiatan berikutnya. Dan yang terakhir direkomendasikan untuk lebih aktif dalam pengembangan diri. Nah, setelah ini semuanya lengkap, baru kita klik simpan. Kita klik OK. Nah, tunggu sampai notifikasi di sini notifikasi berhasil hilang. Ya. Sehingga apabila kita klik lagi lampiran, maka apa yang sudah kita inputkan nanti akan tampil seperti itu. Itu saja yang dapat saya sharingkan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.